Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla kembali menyelimuti sejumlah wilayah di Kalimantan. Kabut asap tak hanya mengganggu aktivitas warga, tapi juga mengancam keselamatan penerbangan. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, lebih dari 1.300 hektar lahan terbakar. Sementara di Kalimantan Barat, kabut asap pekat membuat sejumlah penerbangan terpaksa dibatalkan. Bukan hanya api yang mengancam warga saat karhutla terjadi. Kabut asap yang ditimbulkan juga membahayakan kesehatan serta mengganggu jarak pandang. Di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, kabut asap menyelimuti sejumlah permukiman. Aktivitas warga pun terganggu. Berdasarkan data BPBD Kalimantan Selatan per 20 Agustus 2026, lebih dari 1.300 hektar lahan terbakar dengan titik api mencapai 929. Sebagian besar lahan yang terbakar merupakan lahan tidur yang tidak produktif. Kalau kita evaluasi, memang banyak yang terbakar lahan-lahan yang tidak produktif karena memang tidak dijaga, tidak dirawat, tidak dipelihara, yang sifatnya lahan tidur, semak. Kabut asap juga dikhawatirkan warga Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Warga menyebut asap mulai muncul sejak awal Agustus dan kini semakin pekat. Kabut asap ini sebenarnya sudah mulai dari awal Agustus, tapi per hari ini kabut asapnya yang tertebal dari yang sebelum-sebelumnya. Dampak karhutla kini merembet ke sektor penerbangan. Kabut asap pekat membuat jarak pandang di sejumlah wilayah tidak memenuhi batas aman untuk penerbangan. Sejumlah penerbangan di Kalimantan bahkan terpaksa dibatalkan. Kondisi terparah terjadi di Kalimantan Barat, termasuk di sekitar Bandara Supadio. Ya, untuk Kalimantan memang tadi seperti di Kalimantan Barat ada pembatalan penerbangan karena asap di sana sudah cukup mengganggu jarak pandang. Dari Kementerian Perhubungan itu langkah yang akan diambil apa kira-kira? Ya, kita mengingatkan kepada seluruh airline untuk berhati-hati, selalu memonitor informasi dari BMKG terkait dengan cuaca, itu yang paling penting. Bandaranya apa aja, Pak? Yang di Kalimantan Barat prosesnya Supadio ya. Pembatalan penerbangan diperkirakan masih berlanjut jika kabut asap dan jarak pandang belum membaik. Sementara, BMKG mengingatkan risiko karhutla masih perlu diwaspadai. BMKG juga menyebut kondisi El Nino diperkirakan bertahan hingga awal 2027 yang dapat meningkatkan risiko kekeringan di sejumlah wilayah. Warga diimbau menggunakan masker saat beraktivitas di luar rumah, serta mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kualitas udara memburuk. Dari kabut asap hingga penerbangan terganggu, karhutla kini tak hanya menjadi ancaman bagi lingkungan, tetapi juga keselamatan dan kesehatan masyarakat. Tim MTech Media melaporkan.